Assalamualaikum, selamat hari Senin sore di Indonesia ya, hari Senin siang di Belanda. Gua mau istirahat makan siang, tapi sebelum itu gua ada video yang gua lihat ini yang gua pingin angkat di konten gua kali ini, yaitu dari Sky Sports Football. Ini tentang cuplikan wawancara kepada seorang Roy Keane ya, karena kemarin ini kan di pertandingan menghadapi Chelsea, Roy Keane ini jadi komentator atau pundit di TV tersebut, dan sebelum pertandingan ini ada wawancara yang menurut gua cukup menarik ya, yaitu tentang United players threw Ole under the bus, atau kurang lebih kalau diartikan pemain-pemain Manchester United mengkhianati Ole atau menyingkirkan Ole. Nah, ini gua mau rangkum dan juga translate sedikit ya mengenai wawancaranya. Jadi pertanyaannya itu tentang si pembawa acara atau hostnya ini komen tentang Rashford kepada Ole, karena kan sebenarnya ini tentang komen Marcus Rashford terhadap Ole Gunnar Solskjaer setelah pergantian manajer tersebut ya. Si host ini menanyakan apa yang membuat United berbeda dari 3 tim di atas, artinya Chelsea, Manchester City dan juga Liverpool. Kenapa pace mereka berbeda, atau pace ini kayak daya kerja atau daya juang mereka ini kenapa berbeda. Lalu Roy Keane menjawab ya, ini gua translate dan juga gua rangkum. Mereka tidak bekerja keras seperti 3 tim yang Anda sebutkan. 3 tim di atas yang brilian. Punya banyak talenta, dilatih dengan baik, dan mereka mau lari. Anda tahu pemain United berhenti berlari 2 bulan terakhir. Marcus interview tentang itu. Saya tahu kadang ini sulit untuk menginterview pemain pada saat manajernya kehilangan pekerjaan. Rashford bilang kita harus ambil tanggung jawab. Ini sebelumnya Maguire pun juga kurang lebih bilang seperti ini ya di interview setelah menghadapi Watford. Tapi Roy Keane bilang pemain-pemain ini tidak melakukannya, artinya tidak bertanggung jawab ya. Pemain-pemain ini tidak ambil tanggung jawab. Kita lihat contohnya setelah pertandingan menghadapi Watford. Pemain berusaha melindungi manajernya. Ini terlihat di interview di sosial media dan juga di media-media lainnya ya. Tapi Roy Keane bilang, ini terlambat, kerusakan sudah selesai. Saya bilang, Manchester United punya talenta, terutama di possession. Tapi sayangnya, permainan sepak bola itu juga tentang apa yang harus dilakukan ketika kehilangan possession. Jika Anda ingin membandingkan dengan Chelsea, Liverpool, Manchester City, terlihat jelas pemain-pemain Manchester United tidak lari, tidak sprint. Mereka tidak bekerja secara tim. Mereka bekerja secara individual, bergantung kepada talenta mereka. Dan itu tidak cukup untuk menjadi juara. Kalau kita bicara soal culture, saya tidak tahu apa yang terjadi di latihan tiap hari. Tapi di pertandingan, Manchester United tidak bekerja keras. Artinya begini, Roy Keane tidak tahu apa yang terlihat di lapangan latihan ya. Apakah pemain itu menunjukkan mereka berlatih dengan sungguh-sungguh, bersemangat. Tapi yang jelas atau bekerja dengan keras di lapangan latihan. Tapi yang Roy Keane lihat, bahwasannya pemain Manchester United ini tidak bekerja keras di pertandingan-pertandingannya. Buat saya, mereka bukan pemain yang baik, terutama soal kepemimpinan. Mereka butuh kalimat pedas atau keras. Mungkin Ole terlalu bersahabat dengan mereka, karena pemain-pemain ini, seperti yang saya prediksi sebelumnya, mereka mengkhianati manajernya, mereka menyingkirkan manajernya. Wow, jadi menurut Roy Keane, seperti sebenarnya ini juga sudah banyak cuplikan-cuplikannya ya. Kalau tidak salah ketika pergantian antara Mourinho ke Ole Gunnar, Roy Keane sudah memprediksi bahwasanya memang pemain Manchester United ini pemain-pemain Manchester United ya punya kecenderungan untuk menyingkirkan atau mengkhianati manajernya. Maksud gue begini, ini kalau gue yang dimaksud dengan mengkhianati begini, artinya manajer ini dalam menentukan salah satu faktornya ini adalah gini. Manajer ini kan dalam menentukan pilihan pemain, komposisi, siapa yang menempati di formasi ini itu kan juga berdasarkan latihan ya. Kalau ternyata di latihan mereka terlihat cukup bagus, cukup bersemangat, cukup oke, tapi ternyata di lapangan pertandingan seperti yang Roy Keane bilang, ternyata penampilannya justru berbalik, bertolak belakang dengan apa yang disajikan di latihan. Ini kan juga sebenarnya salah satu dalam tanda kutip pengkhianatan sih. Atau ya itu tadi, penyingkiran secara halus. Ini gue cuman menanggapi apa yang dibilang dengan Roy Keane. Apakah ini yang sebenarnya terjadi? Ya ini sebenarnya harus diinvestigasi lebih lanjut. Tapi menurut gue
itu tidak penting ya, itu tidak begitu penting, artinya melakukan investigasi dan lain-lain. Karena apa? Karena Manchester United sekarang sudah punya manajer yang baru, artinya manajer interim Michael Carrick, dan tinggal masalah waktu saja seorang Ralf Rangnick, seorang yang memang berbeda, bukan berasal dari dalam tim Manchester United, akan segera datang. Tinggal bagaimana Ralf Rangnick ini melaksanakan atau mengimplementasikan program-programnya, baik itu di dalam luar ganti, di atas lapangan latihan, maupun juga yang lebih penting adalah di atas lapangan pertandingan. Tentu saja ini juga sesuatu hal yang menurut gua harus bukan diwaspadai ya, tapi lebih bagaimana manajer baru ini nanti harus menyelesaikan. Kalau memang benar, karena gua nggak tahu nih asumsi Roy Keane yang gua anggap ini ya, pemikiran Roy Keane, asumsi Roy Keane, pemain mengkhianati Ole Gunnar. Cuman kalau seandainya ini memang terjadi, dan menurut Roy Keane ini juga terjadi di eranya Jose Mourinho, maka harus dicari nih kenapa. Tidak harus melalui investigasi. Maksud gue kalau investigasi ini kan nanti kayak mencari siapa orang-orangnya. Ya bisa itu juga sih, tapi kalau menurut gue tidak penting. Tapi bagaimana itu tadi penguasaan manajer terhadap ruang ganti. Bahkan lebih detail ya, penguasaan manajer terhadap masing-masing individu pemain di tim itu sendiri, yang menurut gue again ini lebih penting dari sekedar taktik atau permainan cantik ya di atas lapangan. Ini fundamentalnya bagaimana sang manajer harus menguasai ruang ganti. Maksudnya ruang ganti apa? Ya menguasai secara tim dan juga secara individu dari masing-masing pemain, sehingga nanti ketika pelatih atau manajer ini punya skema, taktik, strategi, maka pemain-pemain ini akan melakukannya, akan patuh, begitu loh maksud gue. Karena again, pelatih dengan fantasi, dengan kekayaan strategi ataupun taktik yang mumpuni, tapi mereka tidak bisa menguasai ruang ganti, ya mereka tidak akan bisa sukses. Itu sih menurut gue. Kurang lebih demikian bahas ringan ini menuju makan siang, waktu makan siang ya, di Senin siang ini waktu Belanda, tentang pendapat Roy Keane, yang menurut Roy Keane pemain-pemain ini menyingkirkan atau mengkhianati Ole Gunnar Solskjaer. Apakah ini benar atau tidak? Well, gue sendiri juga tidak tahu ya. Kalau ada pendapat lain bisa drop di kolom komen. Thanks for watching. Selamat hari Senin petang. Jangan lupa sholat maghrib dan juga sholat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga prokes. Bye.